Kembali lagi kita maraton, kita cepat-cepatkan saja. Setelah grup B, teman-teman, di sini untuk World Cup sendiri ada total 12 grup ya, dari grup A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Ada sampai dengan grup L nantinya. Buat teman-teman mungkin akan sedikit capek mengikutinya dibandingkan edisi Piala Dunia yang sudah pernah ada, karena akan ada 12 grup yang sebelumnya ada 8 grup. Kita pelan-pelan saja. Total dari 48 negara yang patut kita apresiasi karena berhasil lolos. Di sini saya akan membahas salah satu tim yang banyak fansnya, tim yang mungkin katanya berpeluang dapat menjadi juara, namun saya sedikit pesimis dengan tim ini. Tim ini adalah Brazil yang berada di grup C bersama dengan Maroko, Skotlandia, dan juga Haiti. Kalau kita lihat, Brazil memiliki sejarah yang luar biasa di Piala Dunia. Sudah 5 kali mereka juara, salah satu legend terbesarnya Pele bahkan meraih 3 Piala Dunia yang cukup sulit disamai oleh pemain manapun yang ada di dunia saat ini. Even Lionel Messi yang sudah satu, jika ia ingin dapat 3 World Cup mungkin harus bermain sampai usia 67 tahun ya. Tapi Brazil memiliki sejarah yang luar biasa, even untuk liga lokalnya, fanatisme, dan pemain-pemain yang dihasilkan dari generasi ke generasi Brazil tentunya sangat baik. Namun menurut saya tidak dengan edisi World Cup saat ini. Sebenarnya skuad yang dimiliki oleh Brazil cukup baik, cukup oke jika ingin dibandingkan skuad-skuad lainnya. Namun untuk menjadi juara menurut saya masih cukup sulit untuk dilakukan Brazil. Bukan mustahil, tapi cukup sulit. So far teman-teman, untuk pertama kalinya sepertinya Brazil di partai besar sekelas Piala Dunia menunjuk pelatih yang non-Brazil namun memiliki karisma dan juga pengalaman yang luar biasa, itu Carlo Ancelotti. Ini mengambil alih Brazil sejak bulan Juni tahun lalu dan total sudah berhasil meraih kemenangan, 7 kemenangan dari 12 laga ya, dari 12 laga meraih 7 kemenangan, 2 kali draw dan juga 3 kali kalah. Tentunya ini win rate yang cukup tinggi, lebih dari 60%. Persentase kemenangan ini didapatkan oleh Carlo Ancelotti selama menangani tim nasional Brazil. Kita tidak perlu berdebat lagi lah sehebat apa Ancelotti di level klub, tapi untuk level negara sepertinya ini menjadi tantangan terbaru bagi Ancelotti. Apakah Ancelotti dapat mengantarkan Brazil? Apakah Piala Dunia akan masuk ke portofolionya, ke CV-nya bahwa menjadi pelatih non negaranya tersebut pertama yang berhasil meraih Piala Dunia? Karena kalau kita lihat dari tahun 1930 sampai dengan 2022, negara yang berhasil menjuarai Piala Dunia pelatihnya selalu berasal dari negaranya tersebut. Maka kalau misalnya Ancelotti berhasil juara bersama Brazil, ini menjadi sejarah, menjadi pelatih yang berasal bukan dari negaranya tersebut. Begitulah. Oke, kita akan bahas ke skuadnya. Sebenarnya skuad Brazil so far cukup terprediksi dari penjaga gawang. Di sini ada Alisson Becker, lalu juga ada Ederson, dan yang paling bingung saya adalah kenapa Ancelotti memanggil Weverton yang kini bermain untuk Gremio yang sudah berusia 38 tahun. Kalau kita lihat teman-teman untuk skuad Qatar yang sudah saya omongkan tadi, banyak pemain yang berusia lebih dari 35 tahun, 34 tahun, sehingga rata-rata skuad yang dimiliki oleh Qatar adalah 29,1 tahun, dan Brazil kini rata-rata skuadnya adalah 29,4. Lebih tua dari Qatar, Pak. Memang sepertinya si Ancelotti ini tidak ingin mengambil pusing, tidak ingin terlalu berjudi, di mana ya tentunya akan menggunakan pemain-pemain yang memiliki pengalaman baik itu di level internasional maupun di level klub, sehingga opsi memanggil Alisson, Ederson, dan Weverton mungkin adalah bentuk dari stabilitas yang dimiliki oleh Brazil. Kita tahu bahwa Alisson sudah menjadi kiper Brazil, kiper utama Brazil dalam beberapa tahun terakhir, namun belum dapat membawa gelar yang cukup berarti kecuali Copa America ya. Begitupun dengan kiper bayangannya Ederson yang selalu berada di bawah Alisson, ini seperti Manuel Neuer dan juga Marc-Andre ter Stegen di tim nasional Jerman, dan juga Weverton. Ini yang kerap saya pertanyakan mengapa Brazil memanggil Weverton yang sudah cukup senior, sedangkan Brazil memiliki banyak opsi kiper lainnya yang bermain di level tertinggi
Contohnya seperti Bento yang bermain di Al Nassr bersama Ronaldo. Ya setidaknya Al Nassr tuh main sampai dengan final AFC League 2 lah. Lalu juga ada Luis Junior yang bermain sebagai kiper utama di Villarreal. Ataupun mungkin ada John Victor, kiper cadangan dari Nottingham Forest, itu mungkin bisa dipertimbangkan. Atau kiper-kiper yang bermain di Brasileiro ataupun Liga Brasil lainnya yang menurut saya yang usianya jauh lebih muda ya dibandingkan dari Everton itu masih banyak. Tapi entah apa alasan utama Ancelotti memanggil Everton, apakah mungkin karena Everton cukup lama membela tim nasional Brazil di beberapa edisi World Cup sehingga mungkin bisa membawa ketenangan, apalagi levelnya hanya kiper ketiga. Jadi ya opsinya mungkin antara Alisson ataupun Ederson, dan kabarnya pun Ancelotti katanya akan mempercayakan Ederson sebagai kiper utama dari tim nasional Brazil, meskipun Ederson kini kualitasnya tidak seperti saat di Manchester City. Saat ini Ederson, buat teman-teman yang tidak terlalu ikutin, saat ini dia berada ataupun main di Liga Turki bersama dengan Fenerbahce. Ya kita lihat saja sejauh mana Ederson dan juga Brazil dapat melaju di World Cup 2026 saat ini. Selanjutnya kita akan ke posisi pemain bertahan. Di sini Brazil memanggil cukup banyak pemain yang bagus, namun banyak juga pemain yang why, yang aneh. Untuk pemain bagusnya saya akan sebutkan di sini ada 3 center back yang cukup baik, yaitu ada Gabriel Magalhaes atau Magalhaes yang bermain untuk Arsenal, meraih gelar Premier League pertama Arsenal semenjak 20 tahun lebih. Berapa ya berarti 2026, 22 tahun lebih. Lalu juga ada Bremer yang ya tidak terlalu baik bertampil bersama Juventus karena gagal membawa Juventus ke zona Liga Champions. Lalu juga ada Marquinhos yang juga berhasil meraih Liga Champions back to back bersama dengan Paris Saint-Germain. Dan disinilah momen why dari back tim nasional Brazil. Kalau kita lihat teman-teman, memang Brazil punya banyak pemain berkualitas ya, diantaranya masih ada Caio Henrique dari AS Monaco, ataupun ada pemain asal Inter Milan Luis Enrique. Tapi ya sayangnya Eder Militao di Real Madrid harus mengalami cedera sehingga Ancelotti harus mengambil beberapa opsi lainnya. Di antaranya memanggil Roger Ibanez dari Al Ahly. Ya meskipun Al Ahly berhasil juara Liga Champions Asia, opsi yang sangat sosok. Lalu juga mendatangkan Leo Pereira yang memanggil Leo Pereira yang tampil cukup baik bersama Flamengo bersama dengan Filipe Luis. Lalu juga ada back kawakan Danilo yang mungkin sudah cukup kenal dengan permainan Ancelotti karena sempat bareng bersama Real Madrid. Ada Douglas Santos yang juga bermain untuk Zenit Saint Petersburg, dan juga Alexandro bermain untuk Flamengo. Lagi-lagi ini kalau kita lihat skuadnya dari Leo Pereira, Danilo, Douglas Santos dan juga Alexandro di atas 30 tahun. Sayangnya Brazil memiliki banyak kualitas pemain menurut saya di posisi pemain bertahan seperti Lucas Beraldo yang bermain untuk PSG, lalu juga masih ada Vitor Reis yang bermain untuk Girona, lalu juga siapa lagi, Murilo yang bermain Nottingham Forest. Namun ya itulah pilihan yang diberikan ataupun yang sudah dilakukan oleh Carlo Ancelotti, harus kita hormati dan kita lihat sejauh apa Brazil dapat melaju di World Cup 2026 ini, terutama dari sisi pertahanan. Selanjutnya kita geser ke lini tengah. Di sini ada Fabinho yang kini bermain di Al Ittihad. Lalu juga ada Casemiro yang kini sudah berusia 34 tahun dan sudah akan meninggalkan Manchester United. Ada Bruno Guimaraes, kapten dari Newcastle United. Lalu juga ada Ederson yang bermain untuk Atalanta yang menggantikan Wesley dari AS Roma karena cedera. Lalu ada juga Danilo. Ini Danilo Botafogo ya, pemain muda Brazil, bukan Danilo Beck. Lalu juga ada Lucas Paqueta. Dan juga Neymar yang bermain untuk Santos. Ini cukup why lagi-lagi menurut saya bagi Brazil, terutama di lini tengah, karena Brazil memiliki banyak pemain di lini tengah sebagai opsi, diantaranya André Santos yang bermain untuk Chelsea yang masih segar, masih 21 tahun dan dapat menjadi opsi juga. Lalu juga masih ada Joe Linton yang bermain untuk
Newcastle, duetnya dari Bruno Guimaraes. Namun ya keputusan sudah diambil, saya juga tidak paham mengapa Ancelotti memanggil nama-nama yang memang sudah cukup tua ya. Untuk Fabinho dan Casemiro mungkin karena Brazil tidak memiliki opsi lain di posisi tersebut. Mungkin Brazil masih gengsi memanggil seperti Andre ataupun Joao Gomez dari Wolverhampton Wanderers. Namun menurut saya itu opsi yang cukup baik karena masih muda dari mereka, tapi ya mereka memilih balik lagi Ancelotti karena dia memiliki target yang cukup tinggi sehingga dia tidak ingin banyak mengambil resiko dengan memanggil pemain yang cukup berpengalaman. Selanjutnya ini dia bintang-bintangnya dari Brazil. Kita akan memanggil selain Neymar ya. Di lini serangnya ada Vinicius Junior yang bermain untuk Real Madrid, ada Matheus Cunha bermain untuk Manchester United, Rafinha untuk Barcelona, lalu juga ada Gabriel Martinelli yang bermain untuk Arsenal, ada Ryan Wonderkid yang kini bermain untuk Bournemouth, ada Luis Enrique bermain untuk Zenit, Igor Thiago di Brentford, dan juga Endrick ya di Brazil di Lyon. Kalau ingin kita lihat sebenarnya pemanggilan pemain yang di lini depan ini sudah cukup adil kecuali Neymar sebenarnya, karena Neymar pun bahkan sampai saat ini dikabarkan masih cedera. Masih ada beberapa pemain yang mungkin lebih layak menurut saya dipanggil dibanding Neymar, yaitu masih ada Joao Pedro dari Chelsea yang mencetak 15 gol dan kondisinya tidak cedera. Beda hal kalau misalnya seperti Estevao Willian, pemain muda Chelsea yang karena tidak dipanggil karena cedera. Namun tidak dipanggilnya Joao Pedro ini menjadi tanda tanya besar menurut saya bagi tim nasional Brazil. Neymar yang masih cedera sampai saat ini, yang masih belum diturunkan, bahkan tidak dibawa pada saat laga persahabatan melawan Mesir. Pertanyaannya, buat apa manggil Neymar? Buat PR kah? Agar Brazil masih terlihat? Apakah Vinicius dan Rafinha yang bermain di salah satu dua tim terbesar di Eropa saat ini bersama Real Madrid kurang besar bagi Real Madrid? Apakah Neymar se-charm itu? Menurut saya enggak juga ya. Kan Neymar sudah 34 tahun, sudah lama menghilang dari sepak bola Eropa. Sepeninggalan ia dari PSG ya, bahkan ke Al Hilal dulu, dan bahkan hampir tidak pernah memainkan pertandingannya. Dan kini bermain di Santos pun, posisi Santos berapa sih? Bahkan kalau kita lihat tim-tim yang memang keren di Brasileiro, di Liga Brasil adalah Flamengo, Fluminense, dan Santos pun bukan tim yang elit dan hebat saat ini ya. Jadi menurut saya pemanggilan Neymar ini pertanyaan yang cukup besar. Terlepas Joao Pedro mau dipanggil atau tidak, ya kita tahu performa Chelsea tidak bagus. Itu menjadi suatu aneh lah. Masih ada lah banyak pemain lain yang mungkin lebih layak dipanggil oleh Brazil di World Cup 2026 ini selain Neymar menurut saya. Even kalau misalnya gue fans Chelsea Joao Pedro, panggil aja Lucas Beraldo lah. Ia menjadi pencetak penalti itu di adu penalti PSG, seperkuat lini belakang lu gitu. Tapi ya itu pilihan dari Ancelotti, dan prediksi saya sepertinya skuad dari Brazil ini sangat amat imbalance. Mungkin akan dapat berjaya di fase grup karena lawannya hanya kemungkinan Skotlandia, Haiti, dan juga Maroko. Akan kesulitan mungkin saat melawan Maroko yang memang banyak pemain yang kini bermain di klub-klub besar Eropa. Namun Brazil feeling saya paling mentok akan lolos sampai dengan quarter final. Akan sulit melaju ke semifinal karena saat melawan tim-tim besar Eropa seperti Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, Spanyol, Portugal, sepertinya Brazil akan sangat kesulitan dan kewalahan. Pertama, apa alasannya? Karena banyak pemain yang sudah tidak bermain di level tertingginya, terutama di posisi lini tengah. Dan pertarungan di lini tengah tentunya akan sangat krusial karena Brazil sepertinya akan sulit. Saya bayangkan jika akan parkir bus, terutama pemain-pemain menyerangnya ya, seperti Vinicius ataupun Rafinha, maka Ancelotti bisa mengomandokan ia untuk turun lebih jauh ke belakang. Lalu juga banyak pemain yang secara level sudah turun, seperti Casemiro, lalu juga Alexandro, Danilo. Apakah ia masih dapat diandalkan oleh Ancelotti?
terutama juga dari posisi penjaga gawang. Alisson dan Ederson pun tidak seprime 4 tahun yang lalu. Sepertinya Brazil, mohon maaf bagi fans-fans Brazil, sepertinya akan sangat sulit untuk melaju ke semifinal apalagi ke final. Karena memang skuadnya terlalu tua, tidak terlalu banyak mengandalkan pemain-pemain muda dan banyak memanggil pemain-pemain yang tidak akan dimainkan seperti Neymar. Ya, setidaknya iklan Neymar malaku lah ya, tapi untuk di dalam lapangan sangat amat disayangkan masih memanggil pemain yang tidak akan dimainkan di World Cup dan tidak memanggil pemain yang lebih layak seperti nama-nama yang sudah saya sebutkan tadi. Selamat siang.